Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer. Pada pertemuan ke-13 kali ini, materi yang akan saya bahas mengenai file sharing. File sharing di sistem operasi berbasis Linux sedikit berbeda dengan berbasis Windows. Jika di Windows, kita bisa langsung memanfaatkan file sharing. Untuk di sistem berbasis Linux, kita harus menginstal sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut bernama Samba. Jadi fungsi Samba adalah untuk menghubungkan mesin sesama Linux atau komputer host sesama Linux maupun dari Linux ke Windows dan sebaliknya. Nah, kalau misalnya kita lihat skema atau topologi berikut ini, cara kerjanya, komputer yang diinstal Samba itu akan menjadi sebuah file server di mana dia nanti akan diletakkan file yang bisa diakses oleh klien di jaringan yang sama. Kalau misalnya kita di Windows, kita bisa berbagi misalnya antar klien. Di sistem operasi Linux pun sama, tetapi apabila kita memiliki perangkat khusus, maka sistemnya akan berbentuk seperti ini. Seandainya kita bisa beri nama untuk file server sendiri, itu namanya adalah data center. Jadi datanya itu terpusat sehingga tidak membebani penyimpanan dari masing-masing klien. Dan kita bisa mengatur siapa yang memiliki akses, kemudian jenis file apa saja yang bisa di-sharing menggunakan veto file. Sedangkan untuk mengatur untuk usernya siapa saja yang bisa terhubung itu menggunakan valid user. Nah, untuk parameter apa saja yang bisa di-config itu nanti pada saat implementasi setelah penjelasan slide. Dari namanya Samba File Server, Samba merupakan aplikasi, dia sifatnya open source, sistem operasi Linux. Dengan adanya Samba ini, kita bisa berbagi sumber daya, baik itu file maupun printer. Samba merupakan sebuah alat atau tool yang fungsinya adalah untuk membagi menggunakan protokol SMB, di mana SMB itu sendiri singkatan dari Server Exec Block. Nah, fungsi SMB di dalam Windows ini sebagai protokol yang digunakan untuk membagi data juga. Jadi baik maupun di Linux dan di Windows itu sama. Kalau misalnya kalian ingat salah satu malware, ransomware, di mana salah satu kelemahannya itu menyerang dari SMB versi 1 ya. Walaupun sekarang sudah di-update untuk versinya. Nah, fungsi umum dari SMB, kalau misalnya kita lihat di sini, yang pertama adalah sebagai penghubung mesin Unix termasuk Linux dengan mesin DOS, itu punyanya Windows. Kemudian yang kedua adalah menempatkan mesin Unix sebagai primary domain controller, sebagaimana yang dilakukan oleh Windows Network atau Windows 2000 Server, di mana dia yang mengatur jaringan, dia yang sebagai servernya. Kemudian berbagi file dan printer pada semua komputer yang terhubung ke jaringan yang sama. Kemudian memberikan autentikasi kepada tiap klien yang login ke dalam sebuah domain pada satu jaringan. Nah, ini salah satu yang bisa diatur. Jadi dengan adanya autentikasi user ini, kita bisa membuat banyak account untuk dibagikan ke tiap-tiap user. Jadi user yang tidak bisa, misalnya tidak memiliki account, dia tidak akan bisa misalnya mengakses dari file yang kita simpan di file server Samba. Kemudian 4 jenis pesan atau message pada protokol SMB. Yang pertama adalah session control message. Fungsinya adalah untuk mengontrol koneksi. Jadi dia yang bertugas untuk membuka dan menutup sebuah koneksi. Kemudian yang kedua ada file message, digunakan oleh redirector untuk akses ke berkas yang berada di dalam server. Jadi kalau session tadi adalah untuk koneksinya, sedangkan file message ini untuk pengaksesan terhadap sebuah file. Sedangkan printer, ya dari namanya sudah jelas, fungsinya adalah untuk mengatur ketika klien misalnya ingin terhubung ke sebuah printer yang di-sharing. Kemudian yang keempat adalah message,
Nah, message ini mengizinkan aplikasi untuk bertukar pesan dengan komputer lainnya di dalam sebuah jaringan. Oke, di sini ada di dalam paket Samba ini ada beberapa SMBD, SMB client, SMB password, kemudian SMB status dan SWAT atau Samba Administration Tool. SMBD ini dia yang menjalankan layanan berbagi file dan printer. Jadi nanti kita bisa cek statusnya kalau seandainya SMBD ini dia aktif atau running, berarti servisnya ini bisa dijalankan. Kemudian SMB client ini adalah yang meminta untuk mengatur klien. SMB password ini yang mungkin administrator untuk mengatur password yang digunakan oleh Samba server. Kemudian status ini untuk memonitor status terakhir dari share resource. Nah, untuk instalasi dan konfigurasi Samba sendiri sama. Yang pertama kita menggunakan perintah sudo apt install Samba -y, sedangkan untuk konfigurasinya itu ada di smb.conf, dan boleh ini sangat direkomendasikan setiap kalian ingin konfigurasi conf-nya itu sebaiknya sebelum diotak-atik itu harus di backup dulu fungsinya. Ketika misalnya konfigurasi yang kalian lakukan salah, itu bisa dikembalikan ke pengaturan defaultnya. Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat ada konfigurasi, beberapa parameter konfigurasi. Workgroup ini merupakan nama dari sebuah jaringan grup yang sama, mau dikasih nama apa. Path ini merupakan folder untuk menyimpan file tadi yang ingin dibagikan atau di-sharing. Kemudian server string ini nanti akan muncul sebagai nama dari servernya. Kemudian NetBIOS name juga sama. Security ini siapa yang bisa mengakses file tersebut. Kalau misalnya kita buat user seperti ini, berarti semua user di jaringan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan valid user, misalnya berbasis nama account atau username, itu kita harus masukkan satu per satu. Jadi kalau misalnya kita membuat user, ya semua yang ada di jaringan itu bisa akses. Sedangkan kalau misalnya kita buat valid user, ya harus memasukkan username sama password dulu untuk bisa mengakses. Kemudian DNS proxy kalau menggunakan ada proxy, kalau enggak ya bisa no. Nah, veto file ini fungsinya adalah apabila klien ingin melakukan atau membagi file-file yang berekstensi .exe, misalnya .3gp, .mp3, ini akan diblok atau difilter. Jadi misalnya kalian buat file server di mana isinya hanya untuk dokumen saja. Nah, apabila yang ingin berbagi misalnya file lagu di dalam server tersebut, maka itu akan ditolak. Itu fungsi dari veto file. Nah, apabila sudah selesai, kita tinggal restart supaya servisnya bisa membaca conf yang baru. Oke, ini autentikasi pada Samba ini sama seperti Windows. Jadi kalau misalnya kita ingin sharing file, kemudian teman kalian ingin mengaksesnya dan komputer kalian yang melakukan share atau yang membagi file itu di password. Nah, teman kalian kan harus mengetahui kredensial password username dan passwordnya tersebut. Di Samba juga seperti itu. Fungsi ini kita bisa meminimalisir jumlah klien yang diperbolehkan untuk mengakses direktori. Jadi hanya klien yang tahu kredensial itu tadi saja yang bisa mengaksesnya. Nah, untuk membuat akun sendiri kita menggunakan perintah add user. Kemudian untuk membuat password kita menggunakan smb passwd tadi. Ini salah satu service. Kemudian -a, kemudian spasi nama usernya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan seperti ini, valid users, ya berarti misalnya contohnya Rigan. Berarti hanya username dengan nama Rigan yang bisa masuk dengan password yang sudah ditentukan tadi. Nah, untuk pengaturan read, write, sama execute-nya itu ada di bagian yang ini. Apakah dia bisa ditemukan, browsable? Kalau kita jawab buat yes, berarti dia bisa dicari. Kemudian apakah foldernya ini bisa atau filenya ini bisa ditulis? Kalau misalnya iya, berarti bisa diedit. Misalnya seperti itu. Read only tentu tidak. Kalau kita read only-nya yes, maka dia cuma bisa diunduh aja, tidak bisa diedit di servernya. Seperti itu.
Nah, kalau misalnya kita sebenarnya ini kalau misalnya kita guessnya kita no kan, ya kalau misalnya kita oke kan, kita buat valid user juga, maka dia tetap akan membaca yang valid user. Kalau udah, ya udah kita tinggal restart saja. Nanti akan muncul seperti ini, kita akses dari Windows Run dan masukkan kredensialnya, username, password. Kalau udah, nanti dia akan masuk ke file. Oke, kita akan mencoba implementasi dari Samba itu sendiri. Oke, ini akan saya jalankan untuk Debian-nya. Untuk yang kalian silahkan dijalankan juga melalui VirtualBox masing-masing. Oke, saya akan tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian login ke sistem operasi Linux-nya, lalu buka terminal. Yang pertama kali saya akan tes koneksi dulu. Oke. Nah, di sini saya belum terhubung ke jaringan, akan saya hubungkan terlebih dahulu. Jadi pastikan bahwa jaringan kalian sudah aktif. Oke, saya akan lihat dulu di sini dari network setting. Saya akan terhubung melalui bridge. Oke, jika udah, oke, sudah terhubung, ya bisa diakses berarti ya. Nah, kalau kita lihat sudah stabil. Nah, sekarang saya akan melakukan instalasi. Nah, perintahnya sama, apt install samba min. Oke. Dia akan membaca package, kemudian melakukan instalasi dari mirroring. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Saya akan mengupdate dulu, karena di sini kita lihat ada file yang nggak ada ya, missing file. Repositorinya dia menggunakan versi yang terbaru, ya nggak apa-apa, dari 10.9 nanti bisa diupdate untuk alamatnya, untuk versinya maksud saya. Oke, kalau misalnya kita lihat, kita akan lihat dulu.
Nah, karena kita baru selesai update, kita harus install ulang karena tadi ada missing file. Jadi, kalau misalnya kita udah berhasil update, kita install lagi Sambanya. Nah, kita lihat di sini, jika komputer Anda mendapatkan alamat IP dari server DHCP, maksudnya karena saya menggunakan bridge, salah satu contohnya, dengan saya mendapatkan wins dari DHCP ini, jadi konfigurasi Samba ini nanti akan langsung membaca setelan dari DHCP conf-nya. Sehingga apabila saya melakukan sharing file nanti dari VirtualBox saya, maka klien yang ada di jaringan, misalnya dosen di gedung 2, itu bisa mengakses, misalnya kalau dia tahu credential username sama passwordnya. Kalau seandainya kalian misalnya untuk individual tidak diinstal, ya nggak apa-apa, pilih no aja. Karena punya kalian kan host only, jadi yang terhubung ya cuma OS Windows kalian. Oke, sekarang kita cek SMBD-nya Samba Daemon. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat statusnya Samba Daemon yang menjalankan service untuk sharing ini sudah aktif. Nah, langkah selanjutnya kita bisa konfigurasi langsung. Oke, kita coba. Mano /etc /samba/smb.conf di bagian ini. Nah, kalau seandainya kalian ingin mengcopy dulu, ya kita bisa backup samba smb.conf, kemudian kita copy di tempat yang sama, kita kasih nama yang berbeda, misalnya up.conf seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti, kita pindah direktori Samba dulu, L. Nah, kalian kelihatan satunya SMB asli, kemudian satunya yang backup gitu. Oke, sekarang kita bisa konfigurasi smb.conf. Nah, parameternya kalau misalnya kita lihat di sini global, workgroup, kemudian interface di jaringan, ini bisa diedit. Nah, ini isi dari USR itu sendiri. Di USR di sini ada folder bin, games, include, dan sebagainya. Nah, kita tinggal buat dengan perintah mkdir atau make directory, namanya data saya. Kemudian kita atur hak aksesnya 355 data saya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini di barisan pertama 7, ini nilai full untuk read, write, execute bagi super user. Kemudian yang kedua group, yang ketiga adalah other. Per user atau user di sini sama ya. Sekarang kita akan coba buat file di folder USR data saya. Nama filenya misalnya coba share.txt. Kita enter. Ini adalah uji coba untuk sharing data. Simpan, Ctrl O, Ctrl X, seperti itu. Nah, kalau udah, sekarang kita akan buat account untuk user agar bisa mengakses file tadi. Nah, perintahnya itu ada di bagian ini untuk add user. Sudo add user, misalnya kita kasih nama Vian 90. Password untuk Vian misalnya, ya terserah, untuk kalian disesuaikan saja ya. Ditulis ulang nama lengkapnya, misalnya
bisa diisi nomor ruangan, telepon kantor. Kalau nggak diisi bisa di skip seperti ini. Kalau udah, bener nggak? Yes, ya, udah. Nah, kita harus buat password untuk sambanya dengan perintah smb passwd a. smb passwd min a spasi Vian 90. Misalnya mau disamain boleh. Oke, add user 90. Nah, sekarang kita coba berpindah lagi ke adapter host only. Oke. Di sini saya akan pindahkan kembali ke host only. Oke, kalau udah saya akan cek untuk adapter host only-nya. Oke, saya akan lihat apakah virtual host only saya masih mendapatkan alamat IP. Di sini tidak dapat alamat IP, jadi akan saya disable dulu. Udah disable, terus saya enable lagi. Cepat atau lambatnya untuk proses ini itu tergantung spesifikasi laptop masing-masing. Sekarang kita lihat, dia sudah dapat alamat IP-nya 02, dimana servernya adalah 143. Oke, dari config tadi, di sini saya membuat yang baru dengan nama share, kemudian path-nya usr/data saya, browsable yes, writable yes, read only no, request-nya no, security-nya user. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita bisa restart, konfigur atau parameter yang kita buat di konfigurasi tadi, kemudian kita coba akses seperti ini. Kalau misalnya kita langsung menggunakan IP, maka dia akan muncul share tadi, di mana data saya ini berada di dalam share, atau bisa juga kalian mengaksesnya dengan mengklik bagian folder share tadi. Nanti ketika misalnya kalian klik folder dari share tadi, biasanya akan diminta untuk kredensialnya. Nah, ini karena kita tidak punya kredensial, kita harus memasukkan dulu kredensial. Ini kredensial untuk 143. Ya, nggak masalah, kita bisa tulis tadi Vian 90 kredensialnya untuk bisa mengakses share ini. Kemudian passwordnya adalah ya sesuai dengan kalian masukkan tadi ya. Nah, agar selalu tersimpan, kita bisa checklist remember my credential ini. Klik OK. Nah, sekarang kita bisa klik share tadi, karena kita udah login pakai credential, muncul isinya coba share. Kalau kita buka, ya sama persis dengan yang kita tulis tadi. Ini adalah uji coba untuk sharing data. Jadi ketika kalian mencoba, misalnya tiba-tiba tidak mau connect, itu karena belum ada kredensialnya. Tapi ketika kalian coba seperti ini, dia akan ada dua, satunya untuk user Vian 90 tadi, sedangkan saya yang share-nya ada di file share. Jadi ketika dia udah muncul kayak gini tapi kok nggak mau dibuka, itu bukan permasalahan yang serius. Cukup masukkan kredensial, maka isinya langsung bisa diakses seperti ini. Oke, untuk materi kali ini sampai di sini. Jadi yang harus kalian lakukan uji cobanya itu mencoba membuat file sharing seperti yang sudah didemokan. Nah, untuk mempermudah biar tidak susah, kita tidak usah membuat di bagian yang atas. Kita membuatnya di bagian paling bawah ini, agar tidak mengganggu konfigurasi yang sudah ada. Jadi default konfigurasinya kita biarkan.
kita buat sendiri saja dengan nama share, dan foldernya adalah data saya. Oke, pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Budi Luhur.